Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam. Bayam dipetik campuran bakwan. Dari jawaban salam, nampaknya bapak-bapak, ibu-ibu banyak cicilan. Pergi ke pasar membeli terasi. Pergi ke pasar ke Angso 2, jangan lupa membeli terasi. Yang menjawab salam cuma berdua, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli obat dibeli penurun panas. Yang menjawab salam dengan semangat, moga-moga hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok-elok burung gelatik, cakepnya mano. Elok-elok burung gelatik, Cakep. burung gelatik terbang di kuala panas. Aku tengok-tengok ibu-ibu sungguhlah cantik-cantik pada pagi hari ini. Moga-moga jilbabnya pada lunas. Saya tanya sama Pak Chandra, kenapa kita lah serba pink galau? Pink galau-galau. Tak bisa Pak Ustaz, ikulah kehendak orang rumah. Rupanya pink ini tanda baju seragam panitianya juga pink galau. Kuda lumping makan beling. Kuda lumping makan beling. Yang berbaju pink mukanya glowing. Lanjut tak? Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala fi ayatil ukhra wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa sadaqallahul karim wa nahnu zalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama kita hormati Camat Jaluko, aduh, alhamdulillah. Yang sama kita hormati Lurah Bagan Pete, aduh, alhamdulillah. Lurah Simpang Ripo, aduh, dado. Lurah Pinang Merah, alhamdulillah hadir. Yang kami hormati dan banggakan, yang kami hormati Ketua RT 33 Perumahan Permata Simpang Rimbo dan Ketua RT 08 kalau hadir Desa Bedaro Rampak, aduh Pak, alhamdulillah, minta maaf belum sempat hadir. Batang Besak tempat bersandar, akar kokoh tempat baselo, daun rimbun tempat berteduh, pergi tempat bertanyo,
balik tempat Babarito ketua RT namanya. Yang sama kita hormati keluarga besar dari Bapak Chandra Jaya dan Ibu Masayu Jamilah. Alhamdulillah, dengan kesempatan, kemampuan, kemauan dan kesehatan hadir di perumahan kami ini, Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi. Ada yang dari Ranau, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bandung, ada yang dari Padang, ada dari mana lagi Pak Chandra? Dari Surabaya, ada lagi dari mana? Dari Banyuasin. Lengkap semuanya. Riki, Rizki, Septi. Kalau saya tengok-tengok, kalau galo-galo keluarga ini hadir, rasa-rasa seperti apalah saya ini. Mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah. Seluruh saudara-saudara dan keluarga ayah saya dan ibu saya hadir walaupun jauh tempat tinggalnya, tapi dengan waktu dan undangannya menghadiri Pak Chandra Jaya dan Ibu Masayu Jamilah hadir di hadapan kita semuanya. Ini ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tak semuanya, entah tak bisa labo-labo di sini, yang penting nampakkan muka. Begitulah kekuatan kekeluargaan silaturahim dalam kencah kota dan termasuk juga kampung Ranau. Yang sama kita hormati keluarga besar daripada Bapak Ahmad Johan SAP beserta Ibu Eka Satriati SPD. Ada juga dari Tebo, ada juga dari Kerinci Pak. Ada juga dari Kerinci, ada juga dari Padang dan juga sebagainya. Ini merupakan suatu kekuatan yang sangat luar biasa. Dan juga yang kami hormati para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, terutama tokoh-tokoh adat. Mana bapak-bapak adat tadi? Nah, pergi bapak adat tadi. Pergi Pak. Pergi ya. Waduh Pak, alhamdulillah kesiko Pak dulunya. Tokoh-tokoh adat yang dari tadi membacakan barzaji diiringi kompangan, membaca Al-Quran dan juga dijawab kata bajawab di halaman. Itu semuanya adalah merupakan rangkaian dukungan lembaga-lembaga adat untuk memberikan yang terbaik untuk ananda rezeki dan septi. Yang besar tak kami sebutkan gelarnya, yang kecil tak kami sebutkan namanya. Kami himpun keseluruhannya, para tamu undangan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terlebih utama lagi ketua panitia dan seluruh panitia yang ada di perumahan Permata Simpang Rimbo ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada pagi yang baik dan mulia ini, saya kira nak hujan kemarin itu. Rupanya pagi ini diberikan dengan penerangan dan hal yang sangat terang. Kata Pak Chandra, hujan kita besok. Tidak Pak Ustaz. Ikulah berbunyi, petir sudah menyambar sebesar-besar idak. Tidak Pak Ustaz. Buat pula ilmunya Pak Chandra daripada ilmunya Pak Ustaz. Rupanya benar-benar alhamdulillah pagi hari ini dengan hal
yang sangat cerah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, berselawat kita kepada Rasulullah bahwasanya pada hari ini diamanahkan kepada kami untuk menyampaikan suatu nasihat. Nasihat ini bukan untuk kedua mempelai, yang lebih utama untuk diri saya sendiri, yang kedua untuk kita yang hadir pada pagi hari ini, dan wabil khusus untuk safety dan rezeki. Karena menyampaikan nasihat ini sudah lama dipesan oleh Pak Chandra, bulan Agustus tanggal 10 kalau tidak salah. Beliau memesankan untuk rezeki. Alangkah lama lagi, saya bilang, kapan dia nikah? Bulan Oktober tanggal 30 di Kabupaten Tebo. Dipesan di bulan Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan mesan untuk nasihat pernikahan. Saya bilang tak bisa Pak Chandra, karena saya hari Senin harus berada di Kabupaten Kerinci. Saya bilang tak bisa Pak Ustaz. Pak Ustaz ini kan pemilik hotel makin kecil. Cik, tak bisa, saya bilang Pak Chandra. Kata Pak Chandra tak bisa Pak Ustaz, harus. Dia terpaksa batalkan berangkat ke Kerinci karena saudara saya juga hari ini menikah, besok resepsinya. Tapi karena kita dekat di sini, kita utamakanlah yang dekat. Karena yang menyelamatkan diri kita itu adalah orang yang terdekat. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin para tamu undangan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran katakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda bentuk daripada kekuasaan Allah itu adalah pada hari ini yang tak disangka-sangka bertemu antara sekti dengan rezeki, yang merupakan hari ini adalah hari yang sangat bahagia sekali. Pertama, beliau telah menjalinkan ikatan pernikahan, ijab kabul. Pertama, rukun nikah itu yang pertama ada pengantin laki-laki, yang kedua ada pengantin perempuan, yang ketiga ada kedua walinya, yang keempat ada maharnya, yang kelima baru ucapan ijab kabulnya. Apabila itu terpenuhi, sah engkau berdua sudah menjadi kedua insan dan dua keluarga. Dan waktu itu tanggal 30, sebelum tanggal 30, Pak Chandra bersama keluarga bolak-balik antara Jambi dan Tebo. Rupanya di Tebo itu Pak Johan banyak adatnya ya. Hari ini kita lah duduk hari yang keberapa nih kegiatan kita di rezeki? Dah keempat atau kelima? Yang keempat. Kenapa Pak Chandra sampai 4 kali melaksanakan acara? Biasa itu Pak Ustadz, anak yang pertama. Kata Pak Chandra, anak pertama harus lebih diwahkan. Hati-hati kamu Panza, anak yang kedua. Yang seperti ini aku Ida. Kalau Ida seperti ini komplain tidak adil namanya. Datang Pak Johan, itulah adat kami di Tebo. Kenapa Pak Johan? Anak yang pertama juga rupanya. Kedua-dua keluarga ini menciptakan keluarga, anak pertama dari Pak Chandra, anak pertama dari Pak Johan. Makanya dibuatlah 4 kali acara, mulai pengangkatan bapak, mulai angkat antar-antaran dan pengangkatan adat,
sampai pernikahan, sampai resepsi, sampai ngunduh mantu, langsung pula taruh gelar adat. Bribtu Muhammad Ramadan Al-Rizki Raden apal dak sit batin B batin setia lah hafal rupanya gelar adat apa benar Ranau. Bribtu Muhammad Ramadan Al-Rizki Raden batin setia. Wah, panjangnya namanya sesuai dengan orangnya. Bapak Ibu, untuk nasihat pernikahan ini kita tidak lama-lama, ya. Yang penting biarlah pendek masuk galo-galo daripada panjang masuknya cuma setengah. Mana yang enak Bu, masuk biarlah pendek, masuk galo-galo daripada panjang-panjang tidak ada masuk galo. Yang mana Bu? Biarlah pendek, yang penting masuk galo. Yang kedua, bahagia sekali. Bribtu Elita Septi Johan AMD Cap Raden Ayu. Panjang juga namanya. Kedua-dua ini memang pas. Namanya panjang-panjang, yang satu gagah, yang satu ganteng, yang satu cantik, dan yang satu lagi manis. Nah, dua-dua dapat. Bertemu di mana? Di waktu tugas. Di waktu tugas. Bertemunya di saat bertugas. Bribtu sama-sama punya bribtu. Kalau sama-sama bribtu, pertama disiplin, yang kedua tegas, yang ketiga jelas, yang keempat harus tepat waktu. Kenapa? Karena semuanya bribtu. Terlambat sekok, tegas. Dari pertemuan itulah yang dikatakan dalam hidup dan kehidupan ini, itu dengan mengucapkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, dia sampai 5. Lama lagi sampai 5 selesai. Yang kedua, nak cepat-cepat juga untuk apa? Saya juga tinggalnya di sini. Ini rumah saya di depan ini lah. Aku juga nak buru-buru. Turun juga saja, balik saya. Capek dikit saya balik saya ke rumah. Dan saya jauh-jauh. Yang kedua, ya, Rizki, engkau sebagai suami, carilah rezeki yang halal dan baik. Apabila rezeki itu halal dan baik, insya Allah rumah tangga itu berkah. Apa yang dikatakan rezeki yang halal dan baik? Innallaha yuhibbul abda muhtalifa wa man kadda alayya kana kal mujahidin fi sabilillahi azza wa jalla. Wahai manusia, Allah sangat mencintai orang-orang, hamba-hamba yang mencari nafkah untuk keluarganya. Nilai daripada mencari nafkah untuk keluarga itu sama dengan berjihad di jalan Allah. Engkau rezeki mencari nafkah, Allah senang. Engkau rezeki mencari nafkah yang halal, Allah senang. Nilaimu mencari nafkah itu sama dengan nilai kita berjihad di jalan Allah. Kalau Rizki mau pergi berangkat kerja, kalau Septi mau berangkat kerja, Bismillah tawakkaltu ala Allah, wala hamda wala quwwata illa billahil aliyil azim. Doakan wahai istri sebagai suamimu supaya dia mencari nafkah halal dan baik. Selamat berangkat, selamat pulang nanti ke rumah membawakan rizki yang halal dan baik tadi. Didoakan supaya rizki selamat, dan rizki juga doakan Septi
karena Septi juga bekerja. Doakan, wahai istriku. Apa kamu manggil kalau Septi itu? Wahai sayangku. Katanya. Sambil kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billah. Itulah doa rizki. Jadi ada cerita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namanya Abu Dujannah. Abu Dujannah ini orang yang taat dan soleh, sama dengan Rizki, Pak. Waktu Rizki masih kecil, dia rajin ngaji dan bahkan mengajarkan man ta'allamal Quran wa 'allama. Dia ngaji, itu dia pula yang ngajar anak ngaji. Waktu dia masih kecil, kita ajarkan dia mengaji. Wahai Rizki, duduk kamu sini ngaji. Lah besar dia, kita angkatkan dia supaya jadi guru ngaji. Sudah dia jadi guru ngaji, kamu azan di sana untuk Rizki. Azan kamu setiap zuhur pulang sekolah azan. Pulang sekolah azan asar. Maghrib kamu azan. Sudah diangkatkan, setelah dia besar, dapatlah dia perangkat pangkat itu berikut. Dapatlah dia pekerjaan, dapat dia jabatan, pergi dia ke Tanjung Jabung sana, hilang azan itu. Pindah dia ke Jambi, sementara ke Polda sana, pindah sementara. Kemana kamu kerja wahai Rizki? Adalah di Polda, tapi tak pernah saya mendengar engkau azan kembali. Tak pernah saya mendengarkan engkau mengaji. Tak pernah aku dengarkan engkau sholat di musala. Kemana dirimu Rizki sebelumnya? Rupanya lupa juga Rizki ini dengan agama. Maka di depan panggung inilah saya ingatkan, wahai Rizki, saat inilah kamu itu menjadi pemimpin. Dan ada lagi yang memberikan nasihat. Ini kebetulan baik saya dikasih amanat. Kalau tak itu tak saya kasih nasihat. Nah, Ustaz ini buka aib kawan baik katanya. Tak apa-apa, ini murid saya. Mau saya apakan terserah saya. Itu yang pertama, mencari nafkah. Abu Dujannah rajin dia sholat, rajin dia berzakat, rajin dia beramal soleh. Setiap sholat berjamaah selalu hadir di saat Rasulullah itu sholat berjamaah. Tapi di saat berzikir, di saat Rasulullah berdoa kepada Allah, Abu Dujannah tak pernah ada di belakangnya Rasulullah mengaminkan setiap doa ya Rasulullah. Setelah Rasulullah tengok ke belakang, di mana Abu Dujannah? Rupanya Abu Dujannah tak pernah berzikir dan berdoa di hadapan Allah. Dia langsung balik ke rumah. Dipanggil suatu ketika, wahai Abu Dujannah, ke sini. Saya setiap memimpin, mengimami sholat berjamaah. Setelah itu saya berzikir. Setelah saya berzikir, saya berdoa. Setelah saya berdoa, kenapa engkau tak pernah mengaminkan setiap doa-doaku, kata Rasulullah? Apakah tidak ada yang akan engkau minta? Apakah tidak ada yang engkau minta kepadanya? Kata Abu Dujannah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf Rasulullah, saya balik duluan itu bukan tak berdoa, bukan tak berzikir. Saya pulang cepat itu karena saya ini tak punya harta benda yang banyak. Harta tak ada, rumah tidak begitu bagus, ekonomi kami jelek, anak kami kelaparan. Apabila anak kami bangun duluan di waktu subuh, saya terlambat pulang. Kalau dia dalam keadaan lapar, di tengah rumah kami itu ada rumah saya dan ada lagi rumah seorang yang dikatakan orang kafir. Di tengah-tengah itu ada pohon kurma yang sangat tinggi, buahnya yang sangat lebat. Apabila hujan begitu deras, jatuhlah buah-buah itu. Kalau anakku bangun lebih dahulu, pasti buah itu terjatuh. Yang makan itu kurma, yang bukan milik saya dan bukan milik hak saya. Setelah itu pernah suatu ketika dan suatu kali saya terlambat pulang dari sholat berjamaah. Anak saya bangun duluan dalam keadaan lapar. Dia makanlah kurma yang terjatuh yang bukan punya hak milik saya. Saya masukkan telunjuk tanganku itu Rasulullah ke dalam mulut anakku itu. Aku tokok-tokokkan itu kuduknya supaya kurma yang dimakan tadi keluar. Karena kenapa? Itu adalah makanan yang haram dan aku tak sanggup mempertanggungjawabkan makanan haram anakku yang
hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ufina bihalalika an haramika wa adina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah harta kami, berikanlah kami harta yang kekayaan yang baik dan halal, dan jauhkan kami dari harta yang haram, dan berikanlah kami kekayaan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan dan menghadapkan dan memegangkannya. Nah, sampai situ paham Bapak Ibu? Itulah yang dikatakan rezeki yang berkah. Waduh, lihat sini tuh ini mau tidak? Kalau minum berarti lama lagi. Yang ketiga, kan sampai 5. Yang ketiga, apa yang terakhir? Yang kelima, saya majukan. Yang kelima, nanti saya ulang lagi yang ketiga. Yang kelima, yang kelima adalah buatlah rumah itu menjadi berkah karena kita sering membacakan Al-Quran. Haza kitabun anzalnahu mubarakan. Ini Al-Quran aku turunkan, kata Allah, ada keberkahannya. Membaca Al-Quran di rumah itu ada keberkahannya. Banyak membaca Al-Quran diberkahkan rumah kita. Itu kenapa rumah tangga itu berkah. Pertama, dia bismillah, mencari rezeki yang halal dan baik, sering membaca Al-Quran, insya Allah berkah rumah tangga. Kata ibu-ibu tua dulu, Pak Ustadz, dulu kami gajinya kecil, tapi kalau 1 bulan tetap utuh dan jarang habis cepat. Kenapa sekarang ini gaji besar, belum nyampe akhir bulan, lah habis itu gaji? Kenapa? Keberkahannya kurang. Supaya berkah tadi itu, carilah dan banyak-banyaklah membaca Al-Quran di rumah. Itu yang ketiga. Yang kelima, yang ketiga. Setelah itu yang keempat terakhir, yang ketiga. Yang ketiga itu, ingat, jadilah orang yang pandai bersyukur, bertakwa, dan ingat sholat. Ya, bersyukur kita kepada Allah, takwa, tawadu, qanaah, wara', yakin, itu takwa. Jadilah kita yang takwa, tawadu, qanaah. Septi jadilah orang yang qanaah. Orang yang qanaah itu adalah orang yang bersyukur apa adanya yang kita miliki saat ini. Jangan terlalu tinggi meminta dan memohon meminta lebih besar kalau suamimu tak sanggup membayarkannya. Seperti juga si rezeki seperti itu juga. Jangan menuntut masakan yang enak kalau membayar masih duit tidak. Jangan menuntut suami itu 5 juta kalau gajinya 3 juta. Mulai kemarin tanggal 30, tanggal 1 itu ada gajian belum? Sudah ya? Gaji itu kemana kamu berikan? Hah? Nikah juga tanggal 30, pas tanggal 1 gajian rezeki. Gaji yang pertama itu kemana diserahkan? Ke istrinya, karena tanggal 30 sudah ijab kabul tadi. Berarti dia sudah sah menjadi suami dan sudah sah menjadi istri. Gaji pertama besok diserahkan kepada istri. Serahkan semuanya. Ini gaji saya 1 bulan. Setelah itu mintalah dikit untuk pegangan, jangan ditelan-telan. Kalau sepi galo-galonya, ini gaji 5 juta, pegang 5 juta sudah langsung diambil sampai sekali, sampai rezeki tak memegang sedikit pun dompetnya kosong. Kasih juga pegangan, ibu juga seperti itu. Bukan berarti suami itu tak sanggup memberikan makan untuk istrinya, bukan ibu tersasar
sanggup memberikan lipstik untuk ibunya, bukan suami itu tak sanggup memberi pakaian untuk istrinya, bukan suami itu tak sanggup membelikan bedak untuk istrinya. Yang tak sanggup, yang paling berat sekali adalah menggandengkan istri kita masuk ke dalam surga. Itu paling berat. Berat tugas suami. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Menjaga itu yang paling berat. Kenapa? Waquduhan nas wal hijarah. Dalam api neraka itu kayu bakarnya banyak manusia dan batu-batu ada di dalam itu. Itu yang paling berat. Terakhir yang keempat, berdoalah kepada Allah, serahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Bertakwalah kita kepada Allah, berdoalah kita kepada Allah rezeki dan safety. Banyak-banyak memohon, meminta kepada Allah. Sesungguhnya dalam keluarga ini pasti ada batu-batu yang kecil akan kita langkahi dan kita lewati. Pasti ada batu-batu yang besar akan kita lewati. Pasti dalam kehidupan dunia ini banyak masalah yang akan Anda berdua lewati. Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jangan ragu dan jangan bimbang. Ingat, Allah pasti akan membawakan dan membuka jalan keluar apabila Anda berdua punya masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah sudah janjikan bahwa rezeki itu tak disangko-sangko, ado-ado bae rezeki. Namanya Muhammad rezeki, pasti itu sudah rezeki ya Allah. Dengan nama saja sudah mendapatkan rezeki ya Allah. Baru nama, belum lagi yang lain. Namo bela dapat rezeki. Dari mana rezeki itu? Dari semua penjuru. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari penjuru kanan, dari penjuru timur, ada rezeki anak, ada rezeki suami, ada rezeki istri. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah janji akan penuhi semua kebutuhan Anda berdua nanti di seluruh dunia ini. Jangan ragu, jalankan harapanmu ke depan. Ingat orang tua, baik yang di kanan Pak Johan, baik yang ke kanan Pak Chandra. Apabila kedua insan ini ada masalah, jangan kita terlibat di dalamnya. Biarkan Bribtu rizki dan Bribtu safety yang akan menyelesaikan kedua masalah yang dihadapinya. Itulah yang dikatakan dengan mandi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, untuk kesempurnaan acara kita, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Kami tadahkan kedua tangan kami memohon kehadapan-Mu pada pagi yang baik dan mulia ini. Kami bertemu dan berjumpa dalam acara ngunduh mantu ananda kami Bribtu Elita Sekti Johan AMD Kep binti Ahmad Johan SAP dengan Bribtu M Ramadan Al Rizki bin Chandra Jaya. Untuk itu ya Allah, jadikanlah keluarga ini keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah di bawah ridho dan barokah-Mu ya Allah. Allahumma anzil alaina
wa ala hajatina fi hadzal makanil mubarak. Ya Iya, Allah, nanti. turunkanlah niat hajat Nanti. kami Sana nanti. pada tempat yang baik dan berkah ini, maghfiratan wa nikmah wal hidayah wal inayah was salamah was sakinah wa tumaninah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ampunan atas segala nikmat yang telah Engkau berikan. Berikanlah kami petunjuk, hidayah dan inayahmu, sehingga kami diberikan ketenangan, ketentraman dalam hidup dan kehidupan ini ya Allah. Allahumma alifna kama allafta bainal Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama allafta baina Yusuf wa Zulaiha, wa alif bainahuma kama allafta Elita Sekti Johan wa